Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la murtiniutin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, tidak terasa bulan Ramadan tahun ini akan segera berakhir, dan dalam beberapa hari ke depan insyaallah kita menunggu sidang isbat untuk menentukan tanggal 1 Syawal, hari raya Idul Fitri. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang apa saja kesunahan-kesunahan di Idul Fitri atau hari raya Idul Fitri. Kesunahan-kesunahan yang kita lakukan secara umum, yang mungkin mudah kita lakukan. Kesunahan-kesunahan Idul Fitri sangat banyak. Di antaranya adalah yang pertama, mengenai sholat itu sendiri, disunahkan ta'khiruha ila irtifa'il biqadril mungkin. Jadi disunahkan sholat itu mengakhirkan sampai terangkat matahari dengan kadar rom atau kadar tombak. Mengenai waktu sholatnya sendiri, begitu matahari terbit itu sudah boleh, tapi disunahkan untuk mengakhirkan sampai seukuran tombak atau qadril mungkin. Kalau masalah ini kita tinggal mengikuti tempat kita sholat. Ya, semoga takmir dan jajarannya panitia Idul Fitri memahami tentang hal ini. Kemudian kesunahan yang kedua adalah fi'luha bil masjid ini tasa'a. Jadi mengerjakan sholat Idul Fitri itu di masjid ini tasa'a jika masjid itu luas dan cukup. Jadi mengerjakan di dalam masjid jika ada masjid-masjid. Wa ila, jika tidak ada masjid atau masjid itu tidak cukup, fi ghairihi, di selain masjid. Bagaimana dengan orang yang haid? Wadaqiful haid, orang yang haid, orang yang berhalangan, itu dia bibabil masjid. Yastami'ul khutbah, disunahkan dia mendengarkan khutbah. Jadi disunahkan dia tetap mendengarkan khutbah, tidak ikut sholat, tapi mendengarkan khutbah, yaitu di luar agak jauh. Kalau ininya di luar masjid, kalau sholatnya di masjid berarti di luar masjid. Kalau sholatnya di luar masjid berarti ya agak jauh, yang sekiranya dia bisa mendengar khutbah. Kemudian yang ketiga adalah ihya ulailatiha. Kesunahan yang ketiga adalah ihya menghidupkan malam daripada Idul Fitri, bil ibadah, dengan ibadah, dengan takbir, dengan yang lainnya. Bisa didapatkan atau ihya sendiri menghidupkan itu, yaitu dengan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Itu minimalnya. Maksimalnya dengan bertakbir, dengan tidak tidur, dengan baca Quran dan lain sebagainya. Kemudian kesunahan yang nomor 4 di dalam Idul Fitri adalah al-ghusl atau mandi. Wa yadkhulu min muntasifil lail. Jadi mandi sendiri ini masuknya adalah mulai tengah malam. Berbeda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu masuknya ba'dal fajar, tapi kalau Idul Fitri itu masuknya adalah mulai dari tengah malam. Jam 1, jam 2 mau mandi dengan niat Idul Fitri sudah dapat. Kemudian yang berikutnya, yang kesunahan nomor 5 adalah at-tatayyub. At-tatayyub, at-tazun. Jadi berpakai wangi-wangian dan berhias. Yang muzinah Idul Fitri itu. Jadi hari untuk kita menghias diri kita. Baik itu lil qaid, untuk yang tidak berangkat sholat tetap di rumah, atau kharij, atau yang keluar, wal kibar, baik yang orang dewasa, wasighar, ataupun anak kecil, sawa musalli, sebaik dia itu musalli sholat, minhum baghiruhu, atau dia itu tidak sholat. Wa yusanu, dan disunahkan juga lil khuruj, wa yusanu khuruj, disunahkan keluar ke masjid itu al ajuz, orang-orang yang sepuh, wa ghairuhu, dan selain orang wa ghairuha, dan selain ajuz itu, dawatul hi'am minan nisa, disunahkan keluar mengikuti sholat orang-orang yang sepuh ataupun perempuan-perempuan. Tapi apa? Biasa saja. Biasa saja dalam artian bisya bil bidlah, atau bisya bil badilah, di pakaian yang biasa-biasa saja,
jangan sampai mengundang fitnah. Nah, itu untuk kesunahan perempuan. Wa amasyababah. Adapun yang muda, perempuan muda, wadawil hay'ah, dan dia itu adalah memiliki kemampuan berjalan, bisa untuk menghadiri tempat id, maka apa? Ketika itu menimbulkan fitnah, terlalu berhiasnya terlalu berlebihan, memakai wang-wangnya terlalu berlebihan, maka itu dimakruhkan. Bahkan kalau memang itu tayagun fitnah, maka menjadi haram. Wasalatuhunna fi buyutihinna afdal. Nah, untuk perempuan itu jika seperti itu, dia terlalu cantik misalnya, atau dia memang berlebihan menghias dirinya dan lain sebagainya, maka kalau dipastikan adanya fitnah, maka sholat di rumahnya itu lebih afdol, lebih baik. Untuk berjaga-jaga agar tidak mengotori orang-orang yang merayakan Idul Fitri dengan maksiat. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 6, kesunatan yang nomor 6 adalah al-bukur. Bukur itu menyegerakan berangkat berpagi-pagi. Ghairil imam, untuk selain imam. Jadi segera berangkat. Habis sholat subuh, kemudian bisa langsung atau pulang, kemudian kalau sholatnya di masjid misalnya, kalau sholatnya subuh di rumah, nanti kalau sudah siap segera berangkat, tidak nunggu siang. Kemudian yang ketujuh adalah al-masyu ilaiha, dahaban. Jadi berjalan ketika berangkat, warujuk dan juga kembalinya bitori ke akhir, dengan jalan yang lain, aksor yang lebih pendek. Jadi baliknya itu jalannya lebih pendek daripada berangkatnya. Berangkatnya agak jauh. Kenapa? Li'anal ajru dhahab, karena pahala berangkat itu a'dham, lebih besar. Nah, wa yundabu, dan disunahkan tatwilu, menjauhkan, memperpanjang jalan berangkat itu, lihat suruh ajr, untuk memperbanyak pahala bikasratil khutta, dengan banyaknya langkah. Jadi berangkatnya sama baliknya itu berbeda jalannya. Berangkatnya itu lebih jauh, lebih panjang, disunahkan bahkan menjauhkan supaya lebih banyak pahalanya. Bagaimana dengan naik kendaraan? Ini kan disunahkannya jalan. Kalau naik kendaraan bagaimana? La'alla itu ya bisa jadi kemungkinan ya dengan muternya. Jadi langkahnya itu diganti dengan muternya sepeda motor. Tapi yang pasti kesunahannya adalah jalan. Kesunahannya adalah jalan. Makanya kalau ada orang-orang kok berangkat Idul Fitri naik motor, naik mobil, itu sebenarnya dia sudah meninggalkan sunnah. Dia sudah tidak seperti Nabi, misalnya. Tapi ya kita fleksibel aja di zaman seperti saat ini. Kemudian selanjutnya, kesunahan selanjutnya adalah di dalam kesunahan ini juga, kenapa kok disunahkan jalannya itu lebih panjang berangkatnya? Untuk mengajak orang, bertakbir di jalan, mengajak orang. Dan jika dia adalah min ahlil ilmi, untuk yustafta, ingkana min ahlil ilmi. Jadi agar bisa memberikan fatwa, atau ada orang yang ingin tanya di jalan, bisa dijawab atau bisa menemui orang itu. Kemudian juga wetasedak bima. Jadi juga bisa bisa di jalan itu dia bisa sambil bersedekah, bisa sambil misalnya melihat apa. Kalau naik motor, kalau jalannya cepat atau dekat, kurang istilahnya, di jalan tidak banyak bertemu dengan orang dan lain sebagainya. Kemudian kesunahan berikutnya yang nomor 8 adalah takjilus sholat Idul Fitri, Idul Adha. Jadi Idul Nahr. Kesunahan yang nomor 8 adalah jikalau Idul Adha, maka sholatnya didahulukan, segera sholat. Segera sholat. Kalau Idul Adha. Tetapi kalau Idul Fitri, wa ta'khiru Idul Fitri, kalau Idul Fitri itu disunahkan takhir. Disunahkan takhir dalam artian mengakhirkan, itu dalam artian adalah jangan disamakan masuknya dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha begitu biqadri rumhin langsung sholat. Kalau Idul Fitri
begitu matahari biqadri rumhin, penjelasan awal tadi, itu tambah sedikit sholat, misal mancingnya jam 6. Kalau Idul Adha jam 6 langsung sholat, Idul Fitri kita akhirkan jam 6 subuh. Kenapa? Karena di Idul Fitri ini ada kesunahan lain, ya. Supaya apa? Supaya likayatasi waktu ikhrajil fitrah qabla shalah. Supaya mencukupi waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi yang belum mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian kesunatan yang selanjutnya yang nomor 10 adalah al-fitru qabla shalatil Aidil Fitr. Nah, kesunatan yang 10 adalah membatalkan atau memakan berbuka. Ya, berbuka sebelum dia sholat Idul Fitri. Wa afdal ayakuna bitamrah. Yang bagus itu dengan tamar, dengan kurma. Oke, witron, witir. Tujuannya apa? Lika yatamayuz yaumal Aid, supaya membedakan hari Id wa amma qablahu dan hari sebelumnya. Sebelumnya kan kita puasa. Dan supaya tidak dianggap hari itu adalah puasa sehingga kita harus membatalkan. Kalau bisa dengan kurma, kalau tidak ada yang lainnya wes tidak apa-apa, kopi, pokoknya membatalkan walaupun air putih. Berarti kalau berangkat Id dalam keadaan puasa, tidak masuk, tidak makan, tidak minum apapun sama sekali, maka di situ kita meninggalkan kesunahan. Gampang ini. Oke, tinggal kita minum sebelum berangkat, selesai. Oke. Kemudian yang nomor 11 adalah untuk Idul Adha. Sebenarnya untuk Idul Adha. Kalau Idul Adha kebalikannya, yaitu menahan. Kalau Idul Fitri itu disunahkan makan, kalau makan sebelum sholat. Kalau Idul Adha itu disunahkan menahan, imsak dalam keadaan puasa ketika berangkat sholat Idul Adha. Perbedaan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Itu sebagian dari kesunahan Idul Fitri. Kesunahan lainnya masih banyak, tapi ini 10 atau sebagian kesunahan ini. Mudah-mudahan kita tidak meninggalkan kesunahan ini dalam Idul Fitri ini. Masih banyak lagi kesunahan-kesunahan di dalam kitab-kitab disebutkan, tetapi dalam momentum ini, kesempatan ini, saya hanya menyampaikan sebagian saja dari kesunahan-kesunahan Idul Fitri. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan kesunahan-kesunahan itu di Idul Fitri kali ini, supaya melengkapi ibadah kita di bulan suci Ramadan dengan menjalankan kesunahan di Idul Fitri. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan kita semuanya dikembalikan dalam keadaan fitri, dibersihkan oleh Allah dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita bisa menjalani setelah Ramadan ini dalam keadaan lebih baik. Amin. Allahumma amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.